Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kenapa kita mengaitkan kunjungan Paus Fransiskus ini dengan fenomena dakwah Islam di tanah air kita? Sebabnya adalah karena kedatangan Paus itu seperti dalam surat-surat tokoh-tokoh Islam pada tahun 1989 atau tepatnya di era Orde Baru. Itu pada saat itu pimpinan pusat Muhammadiyah Pak R. Fahrudin mengirim surat. Ringkasnya suratnya itu kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan Sugeng Rawuh, Sugeng Kondur. Gitu. Kalau secara tertulis artinya selamat datang dan selamat jalan. Kira-kira gitu kan. Tapi kalau kita pahami suratnya itu dengan nada direnungkan, sebenarnya Pak R itu bukan itu yang dia maksud. Jadi silahkan datang, tapi jangan lama-lama, cepatlah pergi. Kira-kira itulah maksudnya gitu. Dia tulis dalam bahasa Jawa yang sangat halus. Gitu. Saya tanya-tanya ke kawan-kawan apakah itu di PP Muhammadiyah, di Dewan Dakwah, apa maksudnya? Selamat datang, selamat jalan. Maksudnya katanya, ya kami menerima Anda terpaksa datang kemari, tapi jangan lama-lama di tanah air kami, cepatlah pergi. Tapi untuk kunjungan kali ini, kita lihat apa bentuk peace aggression daripada kedatangan Paus. Salah satu bentuknya itu adalah, ini ketika misa pada tanggal 5 September itu pas azan maghrib datang, azan nggak boleh ditayangin di TV. Jadi azannya hanya boleh ada di running text. Ya itu salah satu bentuknya. Jadi misanya nggak boleh diganggu. Itu menunjukkan betapa kuatnya dan betapa pentingnya seorang paus menerapkan acara misanya nggak boleh ada yang mengganggu. Termasuk siaran azan yang sebelumnya ada di televisi. Tapi kalau kita lihat lagi, peace aggression atau serangan secara berbentuk damai ini, itu sebenarnya telah diuraikan oleh Pak Profesor Dr. H.M. Rashidi sebagai Menteri Agama. Dia uraikan dalam bentuk makalah yang panjang yang terpaksa diringkas oleh Rosian Anwar. Apa itu gitu? Yang pertama bentuknya itu adalah apa yang dilakukan oleh kaum Zending, kaum misionaris di tengah-tengah umat Islam. Yang pertama katanya gereja-gereja dibangun di tengah-tengah desa muslim dan sawah-sawah. Jadi di sawah, di tengah-tengah desa muslim bangun aja. Itu yang bukan friksi. Di Aceh orang Islam yang nggak ada, di sana harus ada gereja. Kedua, orang-orang Zending atau misi sedang membeli tanah-tanah yang strategis letaknya dengan harga-harga mahal sekali, 2 kali atau bahkan 3 kali lipat. Dengan tujuan membangun gereja-gereja dan sekolah-sekolah. 3. Dalam hal pemilik tanah yang diinginkan itu memperlihatkan tidak bersedia menjualnya, maka orang-orang misi akan mengirimkan seseorang yang akan membeli tanah itu atas namanya sendiri, akan tetapi tidak lama kemudian akan menjualnya kepada Zending. Seperti terjadi di Malang. Gereja membagi-bagikan beras, pakaian. Ini beras di sini ya kalau bahasa sekarang yang gampang itu sembako lah. Sembako dan uang. 5. Gereja meminjamkan uang atau barang natur kepada petani-petani miskin dengan syarat mereka mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah misi. Ini suratnya itu panjang. Ada sampai 15 poin atau 15 persoalan yang dianggap oleh Pak Rashidi ini, inilah yang dimaksud dengan peace aggression atau perlawanan atau serangan di dalam wajah yang tersenyum. Di Paus datang misalnya, memang dia datang dengan pesawat komersial gitu kan. Lalu di airport naik mobil Kijang Innova, enggak pakai mobil mewah-mewah. Lalu sampai di Jakarta dia nggak tinggal di hotel, dia tinggalnya di rumah
duta besar atau di komplek kedutaan Vatikan. Gitu. Wah, ini kan nampak sekali. Sebenarnya ini tradisi-tradisi baik. Dulu tuh ulama-ulama kalau berkunjung ke daerah tidurnya tidak di hotel, dia di rumah pengikut-pengikutnya. Lihat aja tuh zaman-zaman perjuangan tuh sampai tahun 70 lah. Itu tokoh-tokoh ormas kalau pergi mengunjungi kader-kadernya di daerah itu, dia nggak tidur di hotel, jadi hubungan tuh sangat akrab. Gitu. Dan itu sampai beberapa tahun kemudian kita lihat tokoh-tokoh ormas kalau dia ke pimpinan pusat ya dia tidur di rumah ketuanya karena hubungan memang sangat pribadi gitu. Nah seperti Paus Fransiskus ini dia datang ke sini nggak tidur di hotel gitu kan. Oh disambutlah oleh tokoh-tokoh lain nih, kita sangat respect, kita sangat menghormati dan sangat bangga, malah ya, lebih jauh lagi cium tangan gitu kan. Ini salah satu bentuk yang digambarkan oleh Pak Profesor Dr. H.M. Rashidi, yang juga Menteri Agama pertama di Indonesia ini, tolonglah ketahui kami ini orang Islam. Karena setelah tahun 65, pihak Katolik atau pihak misionaris tidak mau lagi menghormati aturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda, di mana pada daerah-daerah tertentu tidak boleh ada misi kaum misionaris. Lalu Snok Hokrunya sebagai penasehat keagamaan pemerintah Belanda mengatakan orang-orang Islam itu sudah beragama. Inilah yang dipedomani nanti dalam dialog agama yang disponsori oleh pemerintah Presiden Soeharto saat itu, kalau tidak salah tahun 1968. Salah satu poin usulan adalah orang yang sudah beragama jangan lagi menjadi objek dari kegiatan zending atau kegiatan agama lain. Tapi nggak bisa nih dibuat kesepakatan seperti ini. Lalu apa hubungannya nih dengan cerita Yusuf Mansur? Apa hubungannya? Kita melihat kalau ke Yusuf Mansur nih diceritakan surat Pak R tadi, kira-kira dia paham nggak itu ya? Udahlah berhentilah. Mungkin dia nggak paham itu suruh berhenti itu. Dia Yusuf Mansur ini disuruh udahlah masuk kamu ke dalam penjara ya, baru dia ngerti. Digugat aja dia nggak ngerti. Digugat orang, dibacakan pengadilan dia kalah, dia nggak ngerti. Bukan tidak mengerti, tidak mau mengerti. Dia tetap dengan semangatnya yang apa ini ya? Mungkin dengan bahasa kerakusan, ingin mengumpulkan duit dari masyarakat Islam. Kalau Pak Rashidi bilang, ini peace aggression itulah membeli tanah-tanah kaum muslimin. Jadi kalau Yusuf Mansur dibandingkan ini, dia mengambil uang kaum muslimin dari mimbar-mimbar masjid. Jadi kalau kita compare mana yang lebih dahsyat serangannya nih. Kaum misionaris saja yang begitu nampak lembut gitu. Oh, kita sangat hati-hati mengirim surat kemana-mana, bahkan Allah yarham Bapak Muhammad Natsir itu terpaksa ada bukletnya, lu udah baca tuh, menulis buku itu dengan judulnya, ada yang modus vivendi umat beragama di Indonesia, ada yang membuat surat judulnya tulung, bukan tolong ya, tulung kami ini kaum muslimin. Dia menerjemahkan dari kata ishadu bi anna muslimin. Jadi kalau tolong itu bahasanya bahasa yang masih normal gitu. Kalau tulung itu tertulung-tulung gitu. Artinya sudah meminta dengan sangat, tolong kami jangan dijadikan objek dari kegiatan misionaris gitu. Nah, itu artinya. Ada seorang kawan dulu tuh, mungkin dia pikir karena Natsir ini kan salah kali ya, dirubah kata tulung sebenarnya menjadi tolong gitu. Tolong kami ini umat Islam. Dibaca oleh Pak sini saudara, saya tulis tadi bukan tolong tapi tolong kembalikan. Dikembalikan, lalu dia bertanya, bedanya apa Pak? Kalau tulung itu ya seperti yang kita jelaskan tadi, sudah masuk ke bahasa yang sangat-sangat kita ini meminta tolong gitu. Itu namanya tertulung-tulung.
Nah Yusuf Mansur, umat Islam itu sekarang dah tertulung-tulung. Tolonglah Anda jangan dengan ambisius ingin meraup uang jemaah ini untuk kekayaan pribadi. Tolonglah gitu. Itu di berbagai tempat duit orang sudah miliaran Anda ambil, Anda raup gitu. Itu di warung stick and shake tuh bau cerita sedekah semua itu. Kalau duitnya bisa berbicara tuh di setiap pojok warung tuh teriak itu, "Hei, kami ada di sini. Kami disimpan di sini." Begitu. Nah, ini kalau kita banding ya dengan kedatangan Paus ini, dia berwajah damai gitu. Tapi Yusuf Mansur itu tindakannya tindakan yang tidak damai. Kalau ini disebut dengan peace aggression, di mana tokoh-tokoh Islam dari NU, Muhammadiyah, birokrat, Dewan Dakwah itu bersuara lantang. Tolonglah gitu. Pak Kiai Maskur dari Nahdlatul Ulama, Haim Rashidi sebagai Menteri Agama pertama, Bapak Muhammad Nasir bekas Perdana Menteri, lalu ada Pak Abdul Razak atau Pak R. Fahrudin dari Muhammadiyah. Itu bahasa suratnya sama semua. Kami ini di bawah dikerjain habis-habisan. Nah kalau kita bawa ke cerita Yusuf Mansur, Anda ini telah mengerjain masyarakat habis-habisan. Cerita kemunafikan, cerita kebodohan, cerita kebohongan, itu adalah sarapan masyarakat yang disebarkan hari-hari. Gitu. Maka kalau apa ya, masyarakat ini sadar nanti, dia mengamuk, pasti dia mengamuk. Sebagaimana sekarang di mana-mana masyarakat itu sudah tidak segan-segan lagi untuk membawa Yusuf Mansur ke pengadilan. Jadi kita minta berhentilah gitu. Ini sampai sekarang tidak kenal kata menyerah dia. Membeli Indonesia lah, omong kosong gitu. Ini dia ceritakan membangun rumah tahfiz lah, kuburan lah yang bisa dijadikan sebagai objek duit gitu. Kemana nih mau kita bawa agama Islam ini? Nah di tengah orang-orang non-muslim, dia mencoba menampilkan ajaran agama itu dengan sosok yang sangat intelektual, humanisme, bahkan banyak juga orang-orang memuji-mujinya gitu. Jadi sekali lagi kita minta kepada Yusuf Mansur dan gerombolannya ini, udahlah berhentilah. Sesekali Anda ini mencoba mengembalikan gitu uang-uang orang yang menggugat itu atau uang orang yang Anda rugikan itu ya dengan perasaan legowo. Sebagaimana Yusuf Mansur ketika Patriotnya dibubarkan pemerintah, aneh legowo. Kan banyak warung steaknya. Legowo juga dong. Jual, kembalikan. Itu mungkin lebih memberikan sosok yang humanisme gitu kepada umat Islam yang pernah dikunjungi atau dirugikan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.